Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita pada hari ini memasuki pertemuan ke-7 ya. Insya Allah kita akan membahas mengenai materi yang Ibu share minggu kemarin. Silahkan dilihat di catatannya mengenai Daulah Bani Umayyah. Sebelumnya Ibu akan memberikan dulu silsilah Bani Umayyah. Silahkan dilihat, disebutkan di antara suku Arab itu banyak suku ya, di antaranya adalah suku Quraisy. Di Arab ini terkenal kakek dari semua keturunan diberi nama adalah Manaf. Nah, Manaf ini punya banyak anak, tapi di antara anaknya yang terkenal hanya yang yang dinamai Hashim ini ya, Hashim dan Umayyah. Nah, Hashim di sini mempunyai anak, di antaranya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak, tapi yang kita bahas karena nanti terkenal dalam sejarah ada 3, yaitu Abbas yang melahirkan nanti keturunannya Al-Abbasiyun, dan kedua Abu Thalib yang nanti keturunannya disebut Al-Alawiyun. Di sini ada salah satunya adalah Ali bin Abu Thalib. Dan Abdullah ini merupakan bapaknya Nabi Muhammad. Ketika itu Abdul Muthalib tidak mempunyai 1 orang anak pun. Kemudian beliau berdoa saat itu, kalau aku mempunyai anak, katanya maka salah satu dari anakku akan disembahkan, dikurbankan di depan Ka'bah. Nah, setelah itu kemudian Abu Thalib punya anak dan jumlah anaknya ada 10. Nah, dia ingat pada janjinya yang terdahulu, yaitu ingin mengorbankan salah satu anaknya untuk Ka'bah. Dan akhirnya ke-10 orang nama anaknya itu diundikan, dan kemudian yang keluar adalah Abdullah. Tapi pada saat itu orang-orang berkata, jangan anak katanya yang disembahkan atau yang dikurbankan, atau istilah lainnya dibunuh. Tapi katanya Abdullah nanti bisa digantikan oleh 100 ekor binatang atau hewan ternak. Nah, kemudian akhirnya digantilah Abdul Muthalib dengan cara mengorbankan atau mencit hewan ternak sebanyak 100 ekor domba kalau tidak salah, dan kemudian disembahkan kepada berhala. Dan kemudian Abdullah hidup sampai akhirnya menikah dengan ibunya Siti Aminah, dan kemudian punya anak Nabi Muhammad. Sayang ketika Abdullah dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad lahir karena sewaktu 4 bulan dalam kandungan Abdullah meninggal, dan lahirlah Nabi Muhammad dalam keadaan yatim piatu. Sekarang keluarga di sebelahnya. Manaf juga mempunyai anak yang lain yang bernama Umayyah. Dan Umayyah di sini mempunyai 2 orang anak yang disebutkan, yaitu Harb dan Affan. Nah, nanti Affan dia mempunyai anak Utsman. Maka disebutlah nanti Utsman bin Affan bin Umayyah bin Manaf. Jadi maksudnya adalah Utsman anaknya Affan, Affan anaknya Umayyah, Umayyah anaknya Manaf. Yang sebelahnya Harb. Harb mempunyai anak yaitu Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan yang mana? Ini Abu Sufyan nanti bin Harb bin Umayyah. Ini adalah Abu Sufyan yang dia merupakan musuh Islam pada saat Nabi Muhammad masih di Mekah. Istrinya bernama Hindun. Hindun adalah orang yang membunuh Hamzah, dan menurut riwayat dia makan hati dari
Hamzah saking dia benci terhadap Islam. Tapi kemudian nanti Abu Sufyan pada Futuh Mekah yaitu tahun ke-8 dari Hijriah masuk Islam bersama Hindun istrinya. Nah, dia punya anak bernama Muawiyah. Nah, Muawiyah dia masuk Islam sebelum ayahnya masuk Islam, tapi dia tidak memberitahukan bahwa dia masuk Islam karena takut diserang oleh keluarganya yang memang secara fisik sangat kuat berperang dan dia belum belum punya kekuatan karena pada saat itu Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah dan Muawiyah masih berada di Mekah, jadi tidak ada orang lain yang istilahnya bisa membantu kalau terjadi apa-apa pada Muawiyah. Dan Muawiyah masuk Islam tahun ke-6, sedangkan Abu Sufyan nanti masuk Islam pada saat Futuh Mekah atau pembebasan kota Mekah yaitu tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Nah, di sini kita akan membahas Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Manaf. Jadi sebenarnya antara Muawiyah dengan Nabi Muhammad itu masih saudara sepupu ya, saudara sangat dekat. Nabi Muhammad juga dengan Utsman itu masih saudara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kerajaan dinasti Umayyah. Nah, nama kerajaannya adalah Kerajaan Dinasti Umayyah, tapi yang mendirikannya adalah sekaligus raja yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Kenapa nama dinasti atau kerajaan ini disebut dinasti Umayyah, bukan dinasti Muawiyah sebagai pendirinya? Karena di sini dinisbatkan atau disandarkan kepada kakeknya yang bernama Umayyah. Maka jadilah ini nanti dinasti Umayyah, bukan dinasti Muawiyah. Tapi pendiri utamanya sekaligus raja pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagaimana nanti juga ketika Bani Umayyah hancur, maka yang menjadi raja yang lain atau ketika hancurnya Bani Umayyah, nanti ada bani yang lain yang sama-sama mendirikan kerajaan yaitu Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah sebelah sini. Nah, nanti ini disebut Bani Abbasiyah padahal rajanya yang pertama bukan Abbasiyah, tapi nanti keturunannya, tapi dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Abbas. Bani Abbasiyah ini memerintah cukup lama, yaitu sekitar 91 tahun, yaitu dari tahun 40 Hijriah sampai dengan 132 Hijriah dan dikuasai oleh 14 orang khalifah atau raja selama 91 tahun berkuasa. Lalu di sini disebutkan bahwa Manaf itu adalah salah satu pemimpin kabilah Quraisy zaman jahiliyah. Dan di sini sistem pemerintahan Bani Umayyah itu nanti bersifat kerajaan atau monarki karena sepeninggal Muawiyah yang menjadi raja yaitu anak keturunannya. Kalau kita lihat dalam sejarah ke belakang seperti Khulafaur Rasyidin, itu ada 4 Khulafaur Rasyidin, tapi ketika Abu Bakar meninggal maka kemudian dipilihlah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab juga dipilihlah Utsman bin Affan. Itu bukan berdasarkan keturunan, karena dipilih langsung oleh umat. Nah, khusus untuk Bani Umayyah nanti kenapa disebut dinasti? Dinasti itu kerajaan karena salah satunya adalah
setelah Muawiyah meninggal, kemudian nanti yang dipilih menjadi raja adalah anak keturunannya sendiri, dan itu disebut sebagai monarki hereditas atau kepemimpinan secara turun-temurun. Dan nanti kita akan fotokan juga raja-raja dari dinasti Bani Umayyah. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.